bertanya-tanya nggak, apa sih sebenarnya penyebab benda berotasi? Jawabannya adalah momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya pada sebuah benda sehingga menyebabkan benda tersebut berotasi. Sebuah benda dikatakan mendapat torsi apabila benda tersebut dikenai gaya F yang berjarak L dari porosnya. Lalu, bergantung pada apa saja sih besar torsi atau momen gaya itu? Besar momen gaya atau torsi dipengaruhi oleh besarnya gaya yang dikeluarkan dan jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Salah satu aplikasi konsep ini adalah pada kenop pintu. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa kenop pintu selalu berada pada ujung paling jauh dari poros, bukan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar A, ketika gaya F tepat berada pada poros pintu, maka tidak akan ada putaran pintu yang terjadi, atau bisa kita bilang tidak ada torsi. Sementara pada gambar B, ketika gaya F berada pada jarak maksimum dari poros pintu, maka dia akan menghasilkan torsi maksimum pula. Sementara pada gambar C, ketika gaya F berada pada tengah-tengah antara poros dan jarak maksimum, dia akan menghasilkan setengah dari torsi maksimum. Nah, karena itulah kenapa kenop pintu berada pada ujung untuk menghasilkan torsi maksimum, sehingga kita akan mudah membuka pintu. Nah, pada gambar D, ketika gaya F tidak tegak lurus atau sejajar dengan jarak ke poros, maka tidak akan ada torsi atau pintu tidak akan bisa berputar. Jadi, ada dua kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, semakin besar lengan momen, semakin besar pula momen gayanya. Nah, ini yang sudah dijelaskan pada gambar A, B, dan C. Semakin besar jarak F dari poros, maka semakin besar pula torsi yang dihasilkan. Nah, yang kedua, untuk menghasilkan momen gaya yang besar, gaya dan lengan momen harus tegak lurus. Jika gaya dan lengan momen sejajar, maka tidak akan ada torsi yang dihasilkan, seperti yang kita lihat pada gambar D. Dari penjelasan yang sudah kita dengarkan tadi, secara matematis, torsi atau tau dapat dirumuskan dengan R F sin theta atau L F sin theta. Dengan keterangannya, F adalah gaya, R atau L adalah lengan gaya, dan theta adalah sudut apit antara F dan R. Torsi adalah besaran vektor, yang mana besaran ini memiliki arah. Torsi dikatakan positif apabila benda bergerak melingkar berlawanan arah jarum jam, dan negatif jika searah jarum jam. Arah dari torsi ini bergantung pada letak poros dan arah gaya yang diberikan pada benda. Benda dikenai lebih dari satu torsi, misalnya pada contoh soal berikut ini, maka kita harus menjumlahkan semua torsi tersebut. Karena ada 3 buah gaya yang mengenai benda, yaitu F1, F2, dan F3, maka akan ada 3 buah torsi. Nah, titik porosnya di O, maka gaya pertama atau F1 akan membuat benda bergerak berlawanan arah jarum jam, atau bisa kita gambarkan seperti ini. Begitu pula F2. Nah, sementara F3 dia akan membuat benda bergerak searah jarum jam. Perhitungannya dapat kita tuliskan dengan cara berikut ini. Nah, di sini ada torsi dari F1 yang bernilai positif. Di sini ada torsi F2 yang bernilai positif juga karena berlawanan arah jarum jam ya, dan torsi dari F3 yang bernilai negatif. Nah, sehingga ketika dijumlahkan, torsi totalnya adalah 4 Nm. Nah, arahnya bagaimana? Kita lihat di sini 4 Nm ini positif, berarti benda ini akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Audio Jungle.